jadi ternyata pajak yang harus disiapkan dengan nominal harta waris sebesar itu adalah 87 juta sekian ya? Yes, betul sekali. Bayangkan, baru membayar pajak waris saja, harganya sudah sefantastis itu. 87 juta harus disiapkan oleh ahli waris yang baru saja berkabung. Ah, I see. Gitu. Tapi tunggu dulu, ada kemudahan dengan beberapa kondisi khusus. Kondisi seperti apa? Kalau ternyata aset yang diwariskan tadi menjadi aset pertama yang dicatat atas nama para ahli waris, mereka akan dibebaskan dari pajak waris. Ah, I see. Begitu. Nah, termasuk di sana ada BPHTB. BPHTB itu adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, BPHTB ini dibebaskan berdasarkan peraturan daerah pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi bersyukurlah teman-teman yang memiliki aset di wilayah DKI Jakarta, dan tentunya ada syarat tercatat sebagai penduduk DKI Jakarta minimal 2 tahun terakhir. Nah, jadi 2 syarat khusus tadi menjadi kemudahan untuk teman-teman jika suatu saat nanti menjadi para ahli waris yang mewarisi hutang. Begitu. Tadi kita sudah hitung nih pajak waris. Ada biaya lain loh ternyata. Biaya itu adalah biaya paket proses balik nama. Karena aset yang tadinya atas nama Madam Rosa harus dibalik namakan ke nama para ahli waris. Ini ada biayanya. Biaya itu terdiri dari pembuatan akta, surat keterangan hak mewaris, akta pernyataan ahli waris. Semua dokumen ini dibuat oleh notaris. Kemudian ada biaya validasi. Validasi apakah pajak-pajak tadi, pajak waris, BPHTB sudah dilunasi oleh para ahli waris. Nah, kemudian untuk proses balik nama, kita pun harus membayar pajak resmi untuk negara. Itu namanya biaya PNBP, yang kisarannya bisa dilihat di kantor pertanahan setempat. Tadi kita sudah dapat angka 87 sekian untuk pajak waris sendiri. Ada juga biaya untuk balik nama. Di total-total, siap-siap untuk dana 100 juta, Alia, untuk proses ini. Wow, berat juga ya? Ya, cukup berat. Apalagi ketika kita menjadi ahli waris yang memang sangat bergantung pada pewaris. Kita mau bayar pakai apa? Ini yang menjadi kondisi sulit bagi para ahli waris. Tapi jangan khawatir, semuanya bisa diselesaikan dengan diskusi kepada pihak kreditur, sehingga kita diberikan kemudahan untuk melanjutkan proses cicilan agar aset kita bisa kembali ke tangan kita. Begitu, Alia. Oke, jadi dengan aset yang kiranya kurang lebih 2 miliar tadi, ternyata jumlah pajak dan biaya balik nama yang harus dipersiapkan itu hampir 100 juta ya, Mit ya? Kurang lebih seperti itu, Alia. Wow, fantastis banget nih. Yeah. Nah, mungkin sekarang Mita bisa bantu nih untuk meringkas apa aja sih checklist yang harus disiapkan dalam permasalahan warisan hutang ini. Baik. Tadi kita sudah sempat ngobrol ya, beberapa case. Nah, untuk menghadapi permasalahan hutang waris seperti ini, kita memang pertama harus menyiapkan akta pernyataan ahli waris dan surat keterangan hak mewaris. Karena kedua dokumen ini sangatlah penting kaitannya dengan pihak asuransi, kalau mau pencairan polis, deposito, termasuk pemberesan utang yang ditinggalkan pewaris. 2 dokumen ini wajib untuk disediakan. Pokoknya anything related to financials yang dimiliki oleh si
Pewaris. Oke. Benar sekali, Itu yang Alia. pertama ya. Benar Yang kedua sekali. apa nih? Yang kedua, ahli waris siap tidak siap harus membayar biaya balik nama atas aset yang masih dijaminkan di kreditur, di Oke. bank misalnya. Oke. Itu tadi yang biayanya sampai almost 100 juta ya. ya, oke. Dengan anggapan asetnya adalah senilai 2M. Yes. ya. Oke. Dan term and condition-nya apply ya. Jadi tetap harus Ada. memperhatikan lokasi asetnya ada di mana. Oke. Itu menjadi aset pertama atau tidak. Oke. Begitu. Nah, yang terakhir apa? Yang terakhir, teman-teman perlu berkoordinasi dengan pihak kreditur untuk membahas restrukturisasi supaya pelunasan hutangnya dimudahkan. Dan sesuai dengan kemampuan kondisi Betul. keuangannya ya. Kemampuan itu sangat penting karena sudah mengeluarkan uang untuk balik nama aset, ya ternyata kita nggak sanggup bayar cicilannya. Ini kan jadi hal penting juga ya, harus dibahas supaya pembayarannya lancar, Yes. sampai jatuh tempo, aset kembali ke tangan kita. Dan kita bisa memanfaatkan aset tersebut. Begitu. Oke, kalau gitu makasih banyak ya Mit ya Sama-sama, atas Alia. infonya. Ini lumayan mencerahkan dan kayaknya saya mulai bisa nih menata gimana ya kalau ada klien-klien yang memang konsultasi terkait masalah warisan hutang ini. Baik, Oke, kalau begitu saya Alia Natasha dan saya Paramita. kami pamit dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Cut.